Guys, welcome back to my channel. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah stay tune untuk nungguin video-video aku. Dan hari ini aku tuh seneng banget karena udah mencapai 1K alias 1000 subscriber. Ya mungkin sih bagi youtuber-youtuber yang udah besar itu udah biasa aja. Tapi menurut aku ini tuh pencapaian yang luar biasa karena aku sebagai youtuber pemula tentunya itu juga dapat dukungan dari kalian para teman-teman aku dan subscriber aku yang membuat channel aku semakin berkembang. Di video kali ini spesial 1K subscriber, aku mau ngadain Q&A. Jadi Q&A itu question and answer. Jadi istilahnya kayak tanya jawab gitulah ya. Nah, jadi kalian tahu di sini tuh aku bakalan ngasih jawaban dari pertanyaan kalian. Nah, pertanyaan dari para teman-teman aku, subscriber aku udah aku kumpulin ya lewat mention di DM Instagram sama WhatsApp. Jadi beberapa hari yang lalu aku udah ngantongin beberapa pertanyaan yang masuk di DM Instagram aku sama WhatsApp. Dan aku juga bakalan jawab pertanyaan dari kalian yang ada di kolom komentar itu yang belum sempat aku jawab, aku bakalan jawab di sini. Nah, kalian kalau belum tahu Instagram aku sama WhatsApp aku, kalian bisa obrak-abrik itu di kolom deskripsi aku ya. Itu sih kalau kalian pengen tahu. Kalau nggak pengen tahu sih ya nggak apa-apa lah ya. Beda amat. Sedih banget deh. Oke, jadi aku mulai aja ya, langsung aja Q&A-nya alias tanya jawabnya. Ada soal yang beberapa soal ya? Berapa soal ya? Kalau nggak salah sih 11 kali ya. Ya udah deh, langsung aja. Cus. Tunggu dulu. Sebelumnya jangan lupa biasakan untuk menekan tombol subscribe. Subscribe itu gratis loh guys. Di samping itu kalian juga Pertanyaan pertama itu dari DM Instagram. Ya, ada yang tanya, "Adek umurnya berapa?" gitu. Aduh, aku udah tua dipanggil adek, kan jadi cute gimana gitu ya. Yaps, aku lahir di tahun 94. Lebih tepatnya 1994 ya. Kalian bisa bayangkan sendiri lah ya berapa usiaku di tahun ini 2021. Pertanyaan pertama udah kejawab ya. Nah, next. Sekarang pertanyaan kedua. Kakak orang mana? Ya guys, karena mungkin kalian belum kenal aku ya. Emang aku nggak terkenal sih. Jadi aku itu orang Jawa Timur, lebih tepatnya di kota Mojokerto. Pertanyaan ketiga. Punya channel berapa sih? Punya berapa channel sih? Nah, ini aku dapatkan pertanyaan ini tuh dari Instagram. Oke, jadi aku punya channel 2. Yang pertama itu aku bikin channel yang ini yang sekarang aku berdiri di sini itu channel yang pertama. Nah, channel aku yang kedua itu biasanya aku gunakan untuk lihat-lihat video orang. Jadi kayak anakku kan juga suka ya gitu cari-cari video anak kecil gitu. Nah, itu aku pakai yang channel satunya biar nggak campur-campur gitu sama yang buat konten. Next, pertanyaan keempat. Udah berapa lama ngonten? Jadi aku tuh udah lama sih sebenarnya ya ngontennya. Kira-kira berapa ya? 2 tahunan lah seusia anak aku. Soalnya aku dulu itu waktu pertama kali ngonten itu pas hamil tua kalau nggak salah mau lahiran. Jadi di situ aku belum ada kata serius buat bikin konten YouTube itu. Aku cuma main-main aja dulu gitu. Dan aku waktu itu juga belum daftar yang namanya Google AdSense. Jadi di situ aku belum termasuk kategori masuk persyaratan layanan YouTube gitu ya. Jadi terus di situ aku juga nggak serius sih, makanya jadi lama untuk dimonetisasi. Di situ yang aku lakukan cuma bikin-bikin video iseng-isengan, terus bikin kontennya pun juga acak-acakan, campuran gitu. Kalau kalian lihat konten aku yang dulu-dulu itu pokoknya nggak jelas banget. Ada yang soal bayi, terus soal parcel, soal apalah itu. Jadi ya begitulah. Aku susah sih untuk ngedapetin 1000 subscriber sama 4000 jam tayang gitu. Next, pertanyaan selanjutnya. Gimana caranya dapetin 4000 jam tayang? Kira-kira kalau beli subscriber ngaruh nggak ya? Nah, aku jawab nih.
Oke, jadi cara aku dulu itu untuk ngedapetin 4.000 jam tayang itu banyak banget yang aku lakukan. Termasuk ngunjungin channel-channel yang lainnya gitu. Tapi kalau untuk beli subscriber sih kayaknya jangan ya, itu bahaya banget. Bisa mempengaruhi kalian waktu monetisasi gitu. Kalaupun nih kalian keterima monetisasi, pasti di situ nanti kalian bakalan susah untuk mendapatkan $10. Jadi yang nontonin video kalian itu nggak ada karena di situ kan beli. Nah, kalau subscribernya beli itu biasanya kan banyak akun-akun yang apa ya, kayak bukan orang beneran gitu, akunnya akun palsu. Jadi nanti itu mempengaruhi ke depannya video kita, channel kita nggak akan berkembang. Soalnya apa? Bakalan nggak ada yang nonton deh, percuma. Percaya deh sama aku, itu bahaya. Jadi kalau channel kalian nggak ada yang nonton, gimana caranya kalian bisa mendapatkan cuan dari YouTube gitu? Nah, daripada kalian beli subscriber, mending kalian itu saling silaturahim gitu ke channel-channel teman kalian kayak yang aku lakukan gitu. Nah, cara aku untuk mendapatkan 4.000 jam tayang itu, aku salah satunya juga pinjem HP teman, pinjem HP keluarga buat nontonin video aku gitu. Terus jangan lupa biasanya juga sih aku nge-share video aku ke Facebook atau ke sosial media aku. Di situ kan banyak gitu orang-orang yang pakai sosial media, jadi mungkin mereka bisa mengklik link dari video aku itu, dari situ aku dapatnya. Terus kalau untuk di YouTube gitu kan biasanya ada grup-grup gitu ya, grup itu kita sesuaikan aja sama channel kita. Misal nih channel kita tentang gaming atau channel kita itu tentang DIY, terus sama kayak mancing-mancing gitu kan. Di YouTube di Facebook itu kan juga banyak yang grup mancing, terus kayak grup DIY gitu. Nah, di situ kita bisa share link di situ. Kan di situ juga penghuninya banyak. Jadi kemungkinan bisa mengklik channel kita, mengklik video kita, nontonin video kita gitu. Caranya aku ngedapetin 4.000 jam tayang, sama kerjasama sama temen juga, saling nonton. Maksudnya tontonin video aku dong, nanti aku bakalan tontonin balik video kamu gitu. Terus jangan lupa tambahin yang namanya tagar. Terus judul kita juga harus yang efektif, terus video kita juga yang bagus. Kalau video kita nggak bagus ya pantesan nggak ada yang nonton. Jadi video kita juga harus yang bagus gitu, yang bermutu. Jadi orang itu nggak bakalan bosen deh nonton video kita. Terus usahakan satu konten juga. Jadi orang itu kalau udah masuk channel kita nih ya, satu kali klik itu dia bakalan nontonin. Pertanyaan keenam ini dari DM seorang YouTuber pemula, masih sama kayak aku. Dia baru bertanya, apakah YouTube saya nunggu konfirmasi dulu dari YouTube baru buat Google AdSense atau buat Google AdSense dulu. Nah, kalau dulu sih ya, waktu aku nge-YouTube itu 2000 berapa ya, 19-an mungkin, kalau nggak 2018 akhir ya. Di situ kan biasanya habis bikin channel YouTube, habis itu bikin Google AdSense, terus akunnya yang dari YouTube itu ditautkan ke Google AdSense gitu untuk mencapai persyaratan layanan YouTube. Nah, kalau sekarang sih enggak. Kalau sekarang itu Google AdSense nggak mau nggak mau terkait dengan aplikasi YouTube itu tadi. Bakalan bisa terkait kalau persyaratan kita 4.000 jam tayang sama 1.000 subscriber itu udah memenuhi persyaratan. Artinya udah udah clear. Di situ udah mencapai 1.000 subscriber dan 4.000 jam tayang, baru Google AdSense itu mau menautkan akun YouTube kita ke Google AdSense-nya. 4.000 jam tayang, sorry. Pertanyaan ke-7 itu aku dapat dari WhatsApp. Jadi ada salah seorang subscriber yang nge-WhatsApp aku, mau tanya gimana sih caranya bisnis hantaran itu, sementara aku kan modalnya minim gitu. Jadi untuk memulai usaha hantaran itu nggak melulu dari modal yang besar ya. Aku dulu itu dari modal terkecil dulu.
Jadi apa yang ada di depanku itu yang aku sulap untuk menghias box hantaran supaya menjadi bagus. Kalau kalian pernah lihat video aku yang dulu-dulu, itu aku bikin hantarannya itu dari kardus yang udah aku permak menjadi sedemikian rupa supaya itu lebih pantas untuk dijadikan sebagai hantaran. Nah dari situlah aku lama-lama nabung, terus aku mencari inspirasi dari sosial media, bentuk-bentuk hiasan, terus kayak aku juga cari-cari supplier yang termurah gitu, termasuk supplier box hantaran sama bunga-bunga gitu. Kalau dulu sih untuk mengisi dalamnya box itu bahan seadanya ya, mungkin buat bunga gitu nggak menjangkau sama modalnya. Jadi aku dulu itu pakai kayak kertas scrap gitu, tapi aku harus pandai-pandai berkreasi sih. Kalau bunga artifisial kan mahal, jadi aku dulu tuh masih pakai kertas scrap gitu. Untuk bentuk rumputnya aku gunting-gunting, terus kalau untuk bentuk bunganya aku bentuk sendiri gitu, kayak ada kayak seni bunganya gitu. Sebenarnya kita harus mulai dari hal kecil dulu sih, nggak harus dari hal yang wow gitu, yang harus punya modal banyak nih untuk memulai usaha, harus apalah gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, beli box hantaran di mana? Nah ini nih yang banyak ditanyakan banget itu. Sebenarnya aku itu belinya di wilayah terdekat aku dulu, soalnya bisa menjangkau di ongkos kirimnya ya. Jadi kalau beli di terdekat itu kita bisa ambil terus gak pakai ongkos kirim. Atau kita bisa beli di marketplace, di Shopee, banyak banget yang jual box hantaran dengan ongkos kirim yang lebih murah dan dapat juga potongan harga gitu guys. Kalau aku sih ya ini di sini ada tulisannya, mungkin tulisannya udah muncul ya. Di situ aku belinya. Memang dia belum buka toko di Shopee, dia baru buka di Instagram. Nah terus untuk kayak hiasannya, terus sama bunga-bunga artifisial gitu, kalian bisa beli di sini ya. Aku nggak bilang di situ murah sih, kalian bisa membandingkan kualitasnya. Cuma aku bisa jamin aja kalau kualitasnya itu bagus. Jadi kalian bisa bandingkan harganya lebih murah mana, itu terserah kalian ya. Nah kalau mungkin di rumah kalian itu ada yang lebih dekat, terus ada yang lebih murah, sok atuh mangga silakan. Lebih baik belinya di situ aja biar nggak berat di ongkos kirim ya. Next, beli plastik wrap di mana? Nah dulu aku bikin hantaran itu kan kalau nggak pakai box hantaran kan itu harus ada penutup plastiknya. Di situ aku berekspresi untuk memakai plastik wrap karena kelihatannya lebih bagus aja menurut aku sih. Nah di situ ada yang tanya, beli plastik wrapnya di mana sih kak? Aku belinya itu di toko kue terdekat. Jadi plastik wrap ini sebenarnya macam-macam ya. Ada yang tipis banget yang biasanya untuk makanan itu. Terus ada yang plastik wrap itu kayak plastik kado, cuma kita harus pakai alat yaitu yang namanya kayak hair dryer itu loh ya, gun atau apa itu ya, aku nggak tahu sih alatnya, cuma aku tahu bentuknya, cuma aku nggak tahu namanya. Nah di situ itu kalau habis ngebungkus baru dikasih alat itu tadi, jadi kayak di wrapping gitu, cuma itu plastiknya bagus banget, tebel banget. Nah tapi kalau aku sih belinya yang di toko kue tadi itu ya, soalnya aku nggak punya alatnya, jadi bisa langsung aku tarik terus aku kasih isolasi gitu udah beres. Cuma memang kalau untuk kekuatannya sih lebih bagusan yang plastik yang tebel tadi gitu. Ketebalan mika berapa? Nah di sini aku udah pernah bahas di video aku yang ini ya, kalian bisa lihat nanti linknya di kolom deskripsi. Di situ udah aku bahas kalau untuk box hantaran minimal 0,25 kalau nggak salah ya, tapi itu juga tergantung dari tokonya yang bikin box hantaran gitu. Kalau terlalu tebel sih sebenarnya nggak bagus juga sih, kelihatannya kayak apa ya, kayak buram gitu, terus kurang menarik aja, terus untuk ditekuk gitu kayaknya kurang rapi gitu. Kalau terlalu tipis juga nggak bagus, nanti bisa leot ke sana sini gitu.
Pertanyaan terakhir yaitu yang ke-11. Nah, di sini ada yang tanya lewat komentar ya. Harga box hantarannya itu berapa, Kak? Nah, di situ aku mau ngejelasin, per wilayah itu biasanya beda-beda harga box hantarannya. Tapi kalau kalian mau cari yang lebih murah, kalian bisa cari di marketplace. Tergantung kualitasnya juga sih. Kalau box hantaran yang pernah aku review di video aku yang ini nih, video aku yang ini ya. Kalau kalian pengen tahu bisa cek di link deskripsi ya. Di video aku yang itu kisaran harga paling rendah itu 135 satu set isi 3. Nah, di situ tapi menurut aku sih bagus ya. Udah versi bagus, udah ada mikanya juga udah dihias, ada kain tilenya, ada bunga-bunganya. Terus kayak boxnya itu juga bagus gitu, ada kayak apa ya, gelombang-gelombang gitu. Terus sekalian udah ada warnanya boxnya. Nah, di sini boxnya itu juga dicat gitu ya. Sama boxnya itu biasanya terbuat dari kertas karton tebal. Kalau orang yang nggak tahu mungkin bisa dikira triplek kali ya. Ini triplek sih, bukan, tapi ini tuh dari karton tebal. Emang ada sih yang bikin dari kayak triplek gitu, terus ada yang dari kayu juga. Kalau dari kayu mungkin yang jati Belanda yang bagus gitu. Terus ada juga yang dari fiber atau apa ya? Ya, fiber itu yang marak sekarang itu, yang ada ukiran-ukirannya gitu. Ada lagi yang lebih bagus, dari terrarium gitu. Terrarium kayak kaca gitu ya, bagus banget. Yaps, pada akhirnya terjawab semuanya ya sudah pertanyaannya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir ya. Jangan lupa subscribe, komen, terus sama like-nya ya. Terus share ke sosial media yang kalian punya. See you in my next video. Bye-bye.